Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita tetap hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami, dan kita masuk pada bab al-bir wassilah pada nomor hadis yang ketiga. Kita baca hadisnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum kila wa qal wa kathratas su'ali wa idha'atal mali, muttafaqun alaih. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mengharamkan atas kalian beberapa perkara. Pertama, durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Dua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kemudian tiga, hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak mau menunaikan hak orang lain. Kemudian yang keempat, mengatakan katanya dan katanya. Kemudian yang kelima, terlalu banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Dan yang terakhir, yang keenam, dan membuang-buang atau menyia-nyiakan hartanya. Dan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat penting kita bahas, karena sebagian yang diharamkan Allah dalam hadis ini, atau boleh dikata secara keseluruhan, itu ada pada kita, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan hal itu. Dan kalau kita tetap melakukannya, tentu kita telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita lakukan. Yang pertama di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Para ulama menjelaskan maksud durhaka kepada para ibu, maksudnya durhaka kepada orang tua itu adalah hal-hal yang membuat orang tua kita jengkel, yang membuat orang tua kita marah dan tidak suka. Bahkan ada sebagian para ulama juga mengatakan yang dimaksud durhaka di sini artinya melalaikan orang tua, tidak memenuhi kebutuhannya, bahkan tidak peduli dengan mereka. Dan ini banyak terjadi, terutama anak-anak yang sudah berkeluarga. Biasanya kalau orang sudah berkeluarga, itu perhatian kepada orang tua semakin memudar. Bahkan tak jarang sampai kemudian durhaka kepada orang tuanya. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya surah Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya kepadamu, ya wahai Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan wahai Muhammad, apa saja yang kalian infakkan hendaknya pertama kali diberikan kepada kedua orang tuanya, baru kepada yang lainnya. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu. Kalau kita memiliki sesuatu yang kita akan infakkan, maka kalau memang orang tua berhajat dengan sesuatu yang kita miliki, maka orang tua harus lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang tua baru yang lainnya.
Dan pembahasan birrul walidain tentu nanti akan lebih luas pada hadis yang keempat. Kita lanjut yang kedua. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa wa'dal banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah adalah menguburkan anak wanita mereka hidup-hidup, naudzubillah. Kenapa demikian? Karena di masa jahiliyah itu, di masa jahiliyah, anak perempuan itu kalau besar tidak mendatangkan rizki bagi orang tuanya. Kalau anak laki-laki kan bisa mencari rizki, bisa menolong orang tuanya, membela orang tuanya, dan begitu seterusnya, bisa perang sehingga menjadi kebanggaan orang tua gitu ya. Sementara anak perempuan itu tidak bisa apa-apa di zaman itu. Dari sinilah akhirnya orang-orang jahiliyah itu mereka tidak suka dengan lahirnya anak perempuan, sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58-59 itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikahu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl di sini, dan jika salah seorang di antara mereka dihabarkan bahwa telah lahir kepada mereka anak perempuan, apa yang terjadi? Menghitamlah wajah-wajah mereka karena marah padanya. Karena sangat marah, akhirnya kemudian sebagian ibu-ibu yang melahirkan anak wanita itu, maka mereka akan merasa malu di zaman itu. Karena merasa malu itulah akhirnya terkadang mereka menyembunyikan. Tetapi ada juga yang kemudian dengan cara sadis bukan hanya menyembunyikan anak perempuannya, bahkan berani menguburkan hidup-hidup. Bahkan ada kisah di zaman jahiliyah itu. Jadi ada seorang ibu yang melahirkan anak wanita, terkadang langsung dikubur ya, tapi terkadang juga dibiarkan agak besar sedikit baru kemudian dikubur hidup-hidup. Jadi apabila mereka hendak menguburkan anak putri mereka itu, maka mereka akan merias dulu putrinya, jadi didandani dulu, padahal ibunya sudah tahu dia akan mati anaknya. Tapi karena sayangnya, sebelum dibunuh itu didandani dulu, dikasih pakaian bagus dulu, dikasih wangi-wangian dulu, disisir dulu gitu kan, baru kemudian diserahkan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya membawa jauh daripada ibunya. Kemudian setelah jauh, rupanya sang ayah sudah mempersiapkan lubang untuk anak putri yang baru dandaninya itu. Jadi akhirnya kemudian anak itu didorong kepada lubang tersebut. Anak ini berteriak-teriak dan mengatakan, ya abi, wahai ayahku, tolong aku. Terkadang ayah ini juga terenyuh, bagaimanapun itu kan anak dia. Tapi karena terkalahkan dengan malunya, maka setelah anak itu masuk lubang, maka langsung oleh ayahnya kemudian dilempari batu, kemudian dikubur hidup-hidup. Dari sini turun ayat, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika salah seorang di antara mereka dihabarkan bahwa yang lahir adalah anak perempuan, wajah mereka hitam merah padam karena menanggung rasa malu. Naudzubillah. Ya. Masalahnya menguburkan anak hidup-hidup atau membunuh anak hidup-hidup ini bukan hanya terjadi di zaman jahiliyah saja, terjadi juga di zaman sekarang kan begitu. Ada orang tua itu yang rela dan tega membunuh buah hatinya, hanya faktor ekonomi kadang-kadang. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin
nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak makan. Kami yang kasih rizki kalian dan anak-anak kalian, kata Allah. Lihat, ibu bisa lihat saja hari ini di berita-berita di YouTube gitu kan. Ada seorang ibu itu tega meracun anak-anaknya juga. Diracun anak-anaknya. Sampai anak bayinya pun diracun sehingga mati. Akhirnya dia sendiri bunuh diri. Kemudian meletakkan surat. Kemudian diketahui dari isi surat itu bahwa dia sudah tidak tahan hidup di dunia membiayai anak-anaknya. Akhirnya bunuh diri. Yang parahnya lagi, kalau dia saja bunuh diri, tidak, dia bunuh semua anak-anaknya. Artinya tradisi jahiliyah itu masih ada gitu ya, cuman beda bentuk saja. Atau umpamanya banyak bayi-bayi yang terlahir karena hasil zina, naudzubillah, karena malu orang tuanya karena bayi itu hasil zina. Akhirnya kemudian bayi itu dicampakkan begitu saja kan. Kadang-kadang ditaruh di tong sampah, kadang-kadang ditaruh di solokan, kadang-kadang taruh di kerdus. Kadang ya kalau seandainya masih ditaruh di kerdus kemudian diletakkan di rumah orang kaya itu supaya dirawat, masih mending kan begitu. Tapi ini tidak. Memang sengaja dia membunuh, menghilangkan jejak, terkadang dikubur gitu. Ada yang tersingkap kasusnya oleh kepolisian, ada juga yang tidak. Tapi bagaimana di sini tradisi jahiliyah itu masih ada. Mereka tidak paham bahwa Allah mengatakan wal mau'udatu su'ila bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu nanti akan menghadap kepada Allah. Kemudian akan mengatakan, ya Rabb, kenapa dia sampai membunuhku? Kenapa ibuku membunuhku? Kenapa orang tuaku membunuhku? Nah, ini juga bentuk tradisi-tradisi jahiliyah yang masih ada di zaman sekarang ini. Melantarkan anaknya, bahkan sampai membunuh anaknya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, perasaan orang-orang jahiliyah yang merasa malu akan kelahiran anak putrinya pun terkadang ada juga di masyarakat kita, yang kalau umpamanya dia pengen punya anak laki-laki, yang keluar pula perempuan. Kemudian hamil lagi istrinya, berharap anak laki-laki lagi yang keluar, perempuan lagi yang keluar. Sampai 10 kali melahirkan, Bu, semua perempuan. Akhirnya dia stres. Coba bayangkan, stres yang disalahkan akhirnya istrinya, atau menyalahkan diri sendiri. Nah, ini kan apa masalahnya? Kalau yang lahir itu anak perempuan, kenapa emangnya? Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Toh dua-duanya juga aset bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat kan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan jenis laki-laki atau perempuan. Yang dibedakan di hadapan Allah itu hanya ketakwaan dan keimanan saja. Jadi ini yang kedua, ini juga tradisi jahiliyah ini masih ada di zaman kita ini. Ta'udzubillah. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa man'an wahad. Wa man'an wahad. Wa man'an wahad itu artinya tidak memberikan harta yang wajib diberikan dan meminta harta dengan segala cara. Atau dengan kata lain, wa man'an wahad itu ada orang yang hanya menuntut haknya, tapi hak orang lain tidak ditunaikannya. Itu artinya wa man'an, melarang, wahad, dan memberi. Lah, ini juga banyak itu ya di masyarakat, terutama dalam hubungan keluarga. Ada seorang istri itu asik menuntut haknya aja sama suami. Kalau bisa tiap bulan tuh tambah belanja, dan begitu seterusnya. Tapi dia sendiri tidak pernah menunaikan hak kepada suaminya. Dia pandai menuntut hak kepada suaminya, tapi tuntutan suaminya tidak pandai pula dia melaksanakannya. Kan itu banyak ya, seperti umpamanya untuk melakukan hubungan suami istri, ditolaknya sama istri, tapi giliran istri minta uang belanja, hari itu juga harus ada. Nah, ini kan masalah, ya. Itu namanya pandai menuntut, tidak pandai melaksanakan hak. Itu namanya man'an wahad. Atau juga
waman an wahat juga masuk dalam kategori orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi dia menuntut zakat. Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan sedekah tapi menuntut sedekah. Dia kaya cukup tapi masih pengen juga gitu ya, menjadi mustahik dari zakat dan sedekah. Nah, ini juga masuk pada waman an wahat. Ya. Dia tidak pandai melaksanakan hak tetapi dia pandai menuntut. Atau orang-orang yang membayar hutang, ketika dia meminjam hutang pandai dengan memuji orang-orang yang akan dipinjami hutangnya itu. Akhirnya dengan mulut manisnya keluar juga tuh uang orang tuh, karena pandai kita memuji dia gitu. Tapi giliran waktunya bayar, tak mau bayar pula dia. Nah, ini namanya pandai menuntut, tak pandai memberi hak namanya. Itu namanya waman an wahat. Dan banyak dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita ini terjadi yang seperti ini. Seperti mamanya ibu membangun rumah, kemudian mendatangkan tukang bangunan. Tukang bangunan ini sudah bekerja sesuai dengan kinerja dia, tapi kita tidak mau membayarnya, atau mungkin membayar separuhnya, atau tidak lengkap bayarannya. Nah, itu juga waman an wahat. Dalam sebuah perusahaan, mungkin anak buahnya sudah kerja capek-capek, tapi ya begitu, tidak pernah ada kebijaksanaan dari perusahaannya, asli menyusahkan karyawannya, kurang mensejahterakan, hanya dituntut untuk bekerja dan bekerja. Ibu mendatangkan pembantu rumah tangga, disuruhnya oleh ibu, kau ini, kau itu, kau ngepel, kau masak, kau nyuci, kau ini, macam-macam. Tapi giliran gajian tak sesuai dengan pekerjaan dia, waman an wahat. Nah, ini juga sama seperti itu ya, anak kepada orang tua juga sama, atau orang tua kepada anak. Jadi perkara waman an wahat ini dia mencakup segalanya. Maka pandai-pandailah seseorang itu menunaikan haknya, jangan hanya pandai menuntut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa kariha lakum, dan Allah juga membenci. Kariha di sini artinya haram juga. Lakum kepada kalian, artinya Allah mengharamkan juga kepada kalian. Kila wa qala, kila wa qala, katanya dan katanya. Sebagian para ulama ketika memahami kalimat kila wa qala, artinya semua dosa lisan itu masuk pada kila wa qala. Ibu berdusta, ya kila wa qala. Ibu berghibah, ya masuk pada kila wa qala. Ibu namimah, mengadu domba, yaitu juga masuk pada kila wa qala. Ibu memfitnah, itu juga masuk pada kila wa qala. Jadi kalimat kila wa qala ini masuk pada seluruh alfatul lisan, dosa-dosa lisan yang biasa dilontarkan oleh lisan kita, naudzubillah. Ini makna yang pertama. Jadi dia mencakup semua dosa lisan, kila wa qala ini. Tapi ada juga yang dimaksud kila wa qala di sini, artinya al-kalam alladzi la faidata fi, ucapan yang tidak ada faedahnya, Bu. Kila wa qala, si fulan mengatakan, si anu mengatakan. Itu loh, tahu nggak berita? Ya ada apa, Om? Itu si umi anu, Bu, begini begini begini. Yang umi anunya begitu juga katanya. Nah, ini suka menukil-nukilkan ucapan orang, Bu. Belum tahu beritanya ya? Nah, dipancing deh. Berita apa tuh? Begini begini begini, si anu begitu begitu, si fulan begini begini. Kalau ibu pandai menukilkan ucapan tetangga, ucapan teman, ucapan ini, dan ucapan itu tidak ada faedahnya, cenderung ghibah dan namimah, nah ini kila wa qala. Dan itu paling banyak ya, kan? Ucapan yang tidak ada faedahnya. Kadang-kadang ibu ini duduk sama suami, duduk sama anak-anak, duduk sama kawan-kawan, atau duduk mungkin di majelis-majelis apa, kadang ngobrol sana sini, bahasanya ngalor ngidul ngetan ngulon, nggak jelas gitu, nggak ada faedahnya. Nah itu namanya kila wa qala, itu namanya.
Ya, jadi nggak ada faedahnya sama sekali. Bu, lisan ini sebuah nikmat. Camkan ya, lisan ini sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang agung. Walaupun lisan ini kecil, tetapi pengaruhnya kepada perbuatan itu besar. Betapa banyak dengan lisan ini orang dapat pahala yang sangat besar. Mungkin dengan berzikir, mungkin dengan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mungkin dengan membaca Al-Quran, ya, mungkin dengan membasahkan terus melafadzkan lafad-lafad Asmaul Husna, berzikir dan begitu seterusnya. Jadi lisan ini memang kecil, ya, tidak sampai 1 meter kan lisan kita ini. 1 meter kayak apa? Ya. Tapi lihat dampak kepada amal kebaikan itu. Tapi sebaliknya juga, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, yang kecil ini pula yang memasukkan kita ke neraka pula. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba melafazkan satu kalimat, rupanya kalimat ini membuat Allah murka pula. Dengan sebab kalimat itu Allah masukkan pula ia ke dalam jahannam. Fal iyadzubillah. Lihat, ya. Maka jangan sampai kita masuk pada kalimat kila wa qala. Ada sebuah hadis yang mengatakan as-sumtu najah, diam itu selamat. Diam itu selamat. Kalau baju itu ada penjahitnya tailor, lisan ini tak ada pula tailornya. Ya. Coba kalau ada, jahitkan aja pakai resleting. Waktunya ngomong buka resletingnya, waktunya diam gembok kalau bisa kan itu. Karena terkadang lisan ini yang tadinya datang ke majelis itu tidak bawa dosa, pulang pula bawa dosa besar. Ibu baik-baik aja dari rumah itu tak bawa dosa. Toto nongkrong sebentar di rumah tetangga, pulang pula udah berkantong-kantong dosa karena menggibah tetangganya kan. Nah, ini jangan sampai kemudian nikmat lisan ini kita kufuri dengan kila wa qala ini. Ini yang keempat. Yang kelima, wa kathratas su'ali. Kathratas su'al, banyak tanya. Soal ini memang menjadi khilaf para ulama. Apa maksudnya kathratas soal di sini? Ada yang mengatakan kathratas soal di sini artinya memperbanyak meminta, atau bahasa kitanya menjadi pengemis. Soal itu artinya meminta, ngemis sana ngemis sini gitu ya. Seperti yang kita lihat di jalan-jalan itu, nampak dia kekar bisa kerja tapi masih minta-minta juga. Kadang-kadang alasannya ngamen. Ngamen apa kadang-kadang? Genjreng-genjreng yang penting dapat duit kan. Itu ngemis, sama aja dengan ngemis juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa soal di sini bukan meminta tetapi bertanya. Jadi banyak tanya yang tidak ada faedahnya. Jadi tanyanya itu seperti Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi Musa soal pembunuhan. Jadi Bani Israel datang kepada Musa, wahai Musa, di antara kami ada yang mati, dibunuh, tolong singkapkan siapa pembunuhnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa kepada Allah azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, Al-Baqarah. Seandainya Bani Israel ketika diperintahkan menyembelih sapi betina itu langsung menyembelih, bu, nggak ada masalah. Tapi jadi masalah itu ketika mereka banyak tanya. Musa, itu sapinya itu tua ke muda? Ya, kata Nabi Musa, ya tidak tua ya tidak muda, katanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Nanya lagi, itu warnanya macam mana ya? Akhirnya kemudian Musa pun mengatakan, ya pokoknya carilah yang warna kuning pekat, yang kalau orang melihat senang, katanya. Nggak cukup sampai di sini. Musa, itu sapinya itu pernah dipekerjakan atau liar ya? Kata Nabi Musa, sapinya harus liar, nggak pernah dipekerjakan, kata.
Akhirnya hampir-hampir nggak dapat sapinya, Bu, karena banyak tanya, Bu. Artinya yang dilarang banyak tanya di sini artinya pertanyaan yang ta'anut namanya, pertanyaan nggak ada faedahnya. Ustaz, saya mau tanya, ya, mungkin nggak Allah itu menciptakan batu kemudian Allah nggak bisa ngangkat batu itu, ya? Ini kan ngapain nanya kayak gini? Nggak perlu ditanyakan, ini kan nggak ada faedahnya. Ya, Ustaz, laki-laki itu bisa keluar head nggak, ya? Itu LGBT itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk di akal, yang ngapain ditanyakan? Itu ta'anut namanya, memberat-beratkan pertanyaan nggak ada faedahnya, nggak perlu dijawab kan itu. Seperti di zaman Nabi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah. Innallaha iftarada alaikumul hajj fahujju, kata Rasul. Allah sudah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, afikul di amin ya Rasulullah, tiap tahun ya Rasul. Rasul diam. Nyeletuk lagi, tiap tahun Rasul. Rasul diam. Nyeletuk lagi, tiap tahun wahai Rasul. Ghadiba Rasulullah. Rasul marah. Rasul mengatakan, daruni ma taraktukum. Sudah, lakukan saja apa yang aku perintahkan kepada kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathrata masailihim ala anbiya'ihim. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu karena kalian banyak tanya kepada nabinya. Jadi kasrah as-su'al, banyak tanya ini jadi masalah, ya, karena tidak ada faedahnya misalnya. Kalau ada faedahnya tidak apa-apa. Masyaallah muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama merinci apa yang dimaksud kalimat kasratus su'al. Yang pertama maksudnya su'al anas amwalah, meminta kepada manusia akan harta-harta mereka, tetapi dengan cara bekerja. Itu tidak ada masalah. Namanya saya bekerja kepada ibu sebagai kuli bangunan, kemudian saya minta upah harta ibu, saya sudah bekerja, Bu, mana upahnya? Nah, itu tidak ada masalah, halal, ya. Yang kedua, su'alul ulama, bertanya kepada para ulama tentang masalah-masalah yang bermanfaat, maka itu terkadang dianjurkan, ya. Kemudian yang ketiga, soal dari masalah-masalah yang mustahil terjadi, seperti saya contohkan tadi, mungkin nggak saya bisa terbang, ya, atau mungkin nggak saya bisa memindahkan rumah saya ini ke surga, dan begitu seterusnya. Jadi perkara-perkara yang mustahil terjadi, seperti mungkin nggak Allah menciptakan tadi batu dan tidak bisa mengangkatnya, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang nggak boleh dicela, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, termasuk juga banyak tanya tentang kabar manusia dengan sangat rinci, itu pun tak boleh. Ya, ibu nanya-nanya orang, kenalan kan, ibu baru kenalan nih, siapa namanya? Si anu, suaminya berapa? Kok suaminya berapa? Ya satu lah kan itu. Anaknya 3. Anak pertama di mana? Anak kedua di mana? Anak ketiga, semua dirinci. Rumah kamu di mana? Bloknya berapa? RT-nya apa? RW-nya apa? Kecamatannya, kabupatennya, republiknya mana? Ngapain detail-detail, Bu? Ya. Orang yang ditanya risih lah kan gitu. Kamu punya dompet, berapa isinya? Sampai ke dompet-dompet pula ditanyakan. Nah, ini nggak boleh, ini namanya masuk ke kasratus su'al. Banyak-banyak tanya sampai detail, ini tidak boleh. Cukuplah kita ini tanya sekedarnya saja, nanti tersinggung orang ditanya. Kemudian juga yang ke-5, kasratus su'al insan bi'ainihi bisu'al amma la ya'ni, ya, menanyakan sesuatu kepada manusia yang soalan itu sama sekali tidak ada manfaat bagi kehidupannya, dan banyak lagi, ya. Ini yang terakhir, wa idha'atal mal. Yang nomor 6 dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghambur-hamburkan harta. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud menghambur-hamburkan harta itu 2. Pertama al-israf, yang kedua at-tabdzir. Apa israf? Apa tabdzir? Kalau israf itu artinya menyelewengkan harta, memang dibelanjakan kepada sesuatu
yang kita hajatkan tetapi berlebihan. Jadi kita memalingkan harta kepada sesuatu yang kita hajatkan tapi sangat berlebihan, akhirnya terbuang-buang. Ibu masak, ibu berdua sama suami, tapi sekali masak 5 kilo beras. Emang ibu berapa kali sehari makan? Itu namanya israf. Akhirnya apa? Yang dimakan sedikit, yang dibuang ke tong sampah banyak. Itu namanya israf, berlebihan. Dan ini banyak kejadian berlebihan ini, ya, berlebih-lebihan. Umpamanya anak baru saja bulan kemarin diberikan handphone, rupanya ada merek yang baru, rewenglah anak ini sama ibu, tolonglah bu cari handphone yang ini bagus. Akhirnya tukar tambah, padahal handphonenya sama, isinya aplikasinya itu juga, yang dipakai itu juga kan, itu cuman mungkin kecepatan aja kan, RAM atau apalah istilahnya. Nah ini namanya israf, ya, dia membelanjakan sesuatu tetapi berlebihan dalam belanjanya itu, sehingga akhirnya terbuang. Kalau tabdzir itu sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Kalau tabdzir itu dia membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak layak dibelanjakan, untuk maksiat, untuk judi, untuk minum khamr, untuk narkoba. Nah, itu namanya tabdzir. Nah, sudah tahu bedanya ya? Kalau tabdzir itu menyelewengkan harta kepada kemaksiatan. Kalau israf itu memang membelanjakan harta tapi caranya berlebihan. Lah dua-duanya termasuk idha'atul mal. Itu menyanyiakan harta. Karena madaratnya besar idha'atul mal itu. Pertama, idha'atul mal itu adalah perbuatan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Orang yang menyia-nyiakan harta itu temannya setan, dan setan itu terhadap Rabbnya sangat ingkar. Jadi orang yang israf ataupun tabdzir tadi, hakikatnya dia telah melakukan perbuatan syaitan, dan dia menjadi teman setan juga. Kemudian yang kedua, tabdzir ini perkara jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang suka seperti ini. Kemudian yang ketiga, tabdzir ini sama dengan menghilangkan harta yang sudah capek-capek kita dapati atau dibuang begitu saja. Itu kan membuang harta, dan bisa menyakiti fakir miskin. Ya kan, kita di rumah buang-buang harta dengan cara buang-buang makanan, sementara yang di pojok sana orang-orang miskin justru mereka kekurangan makanan. Itu kan menyakiti, melukai hati orang-orang fakir bu, kalau ketahuan. Makanya kadang-kadang kan ada orang yang gak bisa makan, akhirnya ngorek-ngorek di tong sampah yang makanan yang kita buang di situ. Ini kan menyakiti hati orang miskin. Dan kelak pada hari kiamat setelah kematiannya, dia akan menyesal. Kenapa hartanya dihambur-hamburkan seperti itu? Coba kalau disedekahkan, sebagaimana penyesalan orang yang sudah meninggal itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salin. Ya Rabb, kalau aku dihidupkan sesaat saja, aku sedekahkan tuh harta. Tapi banyak orang yang lebih baik membuang harta dibandingkan bersedekah. Contoh nih, ibu kalau makan sama keluarga, umpamanya di food court atau di warung seafood gitu kan, wah dipesan semua. Sekali masuk ke kasir, rupanya 3 juta, 4 juta, kayak ringan aja, bayar pulang, gak ada beban. Ketika kemudian sampai di rumah, terpikir dia, aduh tadi banyak kali keluar ya, padahal saya butuh ini butuh itu. Lah terkadang tabdzir itu membawa penyesalan belakangan. Ada ibu mamanya datang ke pasar, nampak ada baju bagus, nggak terpikir dulu, main beli saja. Sampai di rumah, buat apa aku beli baju ini? Baju selemari masih banyak. Lah kadang-kadang akhirnya menimbulkan penyesalan. Nah ini juga hasrah kan. Penyesalan ini madarat daripada idha'atul mal. Itu di dunia ya menyesal, di akhirat lebih menyesal lagi. Karena bagaimanapun tasyabbuh dengan syaitan dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun bentuk-bentuk
tabdzir ini, contohnya umpamanya seseorang menginfakkan harta tetapi untuk kemaksiatan, judi, atau ibu jalan-jalan pelesiran ke sana kemari gitu kan, umroh tidak, tapi kalau pelesiran itu bisa dia ke sana kemari yang seharga umroh. Berapa banyak umroh harga 30 juta namanya. 30 juta itu dia bisa pelesiran ke mana-mana, ke Jawa, ke Padang, ke mana-mana lah. Yang kalau umroh itu sama sebenarnya biayanya. Ini kan namanya tabdzir ya. Itu contohnya orang tabdzir. Ataupun contoh yang lain adalah ya tadi tidak menjaga barang, tidak menjaga barang Bu. Umpamanya ibu punya anak gitu kan, nanti bentar-bentar minta handphone, ibu tidak pernah bertanya, nak, handphone yang kemarin dibelikan kemana? Oh jatuh Bu, kenapa kau tak rawat dia? Kenapa kau jatuhkan? Harusnya kan kita interogasi anak itu. Enggak saya belikan, supaya anak itu tahu merawat gitu kan. Tapi kalau seandainya ya sudahlah besok saya belikan, ya, ini namanya tabdzir, ngajari tabdzir Bu. Ya harusnya kan diajari juga anak itu untuk merawat barang gitu, supaya tidak masuk pada idha'atul mal dalam hadis ini. Dan banyaklah contoh yang lainnya. Atau namanya ibu membuat rumah, interiornya itu wah macam-macam ya, pokoknya interiornya, lampunya macam-macam lah, sebenarnya tidak ada manfaatnya. Itu apa sih, kadang-kadang hanya untuk ria-riaan saja kan, itu tabdzir juga tuh ya. Jadi ini juga masuk pada tabdzir. Wallahu a'lam. Jadi inilah 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang terjerumus kepada 6 perkara ini. Baik, sampai di sini.